Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Nama saya Ahmad Farul Al-Ghifari. Di video kali ini kita akan belajar tentang network fundamental atau dasar jaringan komputer. Materi ini sangat penting untuk siapa saja yang ingin menjadi seorang network engineer, IT support, sistem administrator, cyber security, bahkan software developer. Kalau kalian pernah bertanya-tanya bagaimana sih komputer bisa saling berkomunikasi, bagaimana internet bekerja, atau mengapa setiap perangkat memiliki alamat IP, maka video ini akan menjawab semuanya. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai ya. Apa itu jaringan komputer? Jadi jaringan komputer itu merupakan pertama itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jaringan komputer itu merupakan sekumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya maupun layanan. Seperti kita menghubungkan HP, laptop, komputer ke switch atau ke WiFi atau CCTV. Ya, misalnya ini di sebuah kantor ada beberapa komputer yang semuanya terhubung ke satu printer dan internet. Karena semua perangkat tersebut saling terhubung dan dapat bertukar data, maka itulah yang disebut jaringan komputer. Nah, ini contohnya. Jadi jaringan komputer itu sekumpulan ya dua atau lebih komputer ya. Nih kayak ini komputer berhubung ke switch, ke wireless router, ke modem. Ini merupakan internet gitu. Jadi ini ada server, ada printer, ada HP yang menggunakan wireless. Nah, ini ada contohnya nih, berbagi data. Ini dari laptop A ke laptop B. Ini mengirim file antara komputer dan jaringan dalam jaringan. Lalu satu printer dapat digunakan oleh banyak komputer 1, komputer 2, atau komputer 3. Lalu ada ya komunikasinya, memudahkan komunikasi seperti email, chat, video call. Dua pengguna dapat video dapat melalui jaringan. Akses internet bersama, banyak perangkat dapat mengakses internet melalui satu koneksi. Jadi ada internet, semua perangkat bisa diinternetkan menggunakan satu koneksi. Memudahkan pengelolaan data dan user lebih mudah dapat dan terpusat. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenisnya itu ada LAN, jaringan komputer yang mencakup area kecil seperti rumah, kantor, dan sekolah. Jadi cuman jaraknya sekitar 10 meter aja lah. Kalau MAN itu Metropolitan Area Network, di mana jaringan komputer yang mencakup area lebih luas seperti satu kota atau wilayah metropolitan, kayak jaraknya itu sekitar udah kiloan, 1 kilo 1 sampai 10 atau lebih lah, 10 kilo. Lalu ada one wide area network, di mana jaringan komputer yang mencakup area sangat luas seperti antar kota, negara, atau benua. Begitu. Lalu secara sederhana jaringan komputer terbentuk dari beberapa komponen utama, yaitu host, media transmisi, dan protokol jaringan. Jadi kalau host itu, yang pertama itu ada host dimana host itu adalah perangkat yang mengirim maupun menerima data. Contohnya komputer, laptop, smartphone, server, dan printer. Host bisa diibaratkan sebagai orang yang sedang saling mengirim surat. Yang kedua adalah media transmisi. Jadi media transmisi ini berfungsi yaitu merupakan jalur yang digunakan mengirim data seperti berupa kabel UTP, kabel fiber optik, atau jaringan nirkabel seperti WiFi. Kalau dianalogiin, media transmisi ini merupakan jalan raya yang menghubungkan rumah dan ke rumah lainnya. Yang ketiga adalah ada protokol jaringan. Protokol jaringan itu merupakan protokol yang memiliki aturan komunikasi agar semua perangkat dapat saling memahami. Tanpa aturan yang sama, perangkat tidak akan bisa bertukar informasi. Jadi contoh protokol yang sering digunakan adalah TCP, IP, UDP, HTTP, dan FTP. Kalau kita analogiin,
Protokol sama seperti bahasa yang digunakan saat berbicara. Kalau satu orang berbicara bahasa Indonesia dan yang lainnya mengerti bahasa Jepang, tentu komunikasi akan sulit dilakukan. Jadi kita harus sesama bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bahasa Jepang ya bahasa Jepang. Begitu juga komputer harus kayak gitu. Sekarang kita masuk ke konsep terpentingnya, yaitu IP address. IP address ini adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat jaringan. Fungsinya adalah setiap perangkat dapat saling mengenali dan mengetahui kemana ada data yang harus dikirim. Coba kita bayangin ya, kalian itu ngirim paket gitu ke rumah. Kalau kita nggak tahu alamatnya, alamat penerimanya, ya kita sebagai kurir nganter paket, gimana caranya kita nganter paketnya ke rumah penerimanya tersebut. Ya sama juga kayak komputer itu gimana sih ngirim data jika kita nggak tahu alamat tujuannya. Nah, alamat IP itulah yang disebut IP address. Host ya, jadi yang saya bilang tadi itu host saling kenal. Agar saling kenal, host harus memiliki identitas atau alamat IP address. Nah, ini contohnya komputer atau host akan dapat saling komunikasi jika host saling mengetahui IP address dan dari host lain yang dituju. Nih, ini yang aku analogikan tadi, ini pengiriman paket sama yang pertama kita mau ngirim paket sama teman, lalu yang kedua paket dikirim melalui jasa pengirim, yang ketiga adalah penerimaan paket diterima oleh teman Anda di alamat yang tepat. Ibaratnya nih, orang nih perangkat itu ya komputer, laptop atau HP. Kalau alamat rumahnya itu ya IP address, alamat uniknya ini. Nah, paket baru data informasi yang dikirim. Nah, ini komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4. Nah, itu gimana caranya? Jadi komputer pertama itu memiliki IP address bla 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 berapa lah. Contohnya aja ya, ini 192.168.1.2. Komputer kedua memiliki IP address 192.168.1.3. Yang ketiga 192 ya 192.168.1.4. Yang keempat 192.168.1.5. Jadi kalau komputer pertama mau ngirim data ke komputer keempat, komputer pertama itu harus tahu tujuan pengirimannya itu di IP address 192.168.1.5. Kalau alamatnya salah, maka data yang juga dikirim ke perangkat yang salah. Ini alasannya mengapa IP address sangat penting dalam jaringan komputer. Nih, kalau misalnya ini kan udah tahu nih komputer satu nih alamatnya di 192.168.1.5, ya dia bakal masuk datanya lewat switch lalu masuk ke komputer 4. Kalau dia mau ngirim datanya tapi IP address-nya di 4 gitu, dia nggak bakal kekirim ke 5 gitu. Justru dia malah kekirim ke komputer 3. Nah, ini IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di dalam jaringan agar perangkat dapat saling mengenali. Dan jadi kesimpulannya, jaringan komputer itu ya sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagai data dan layanan. Sebuah jaringan sederhana terdiri dari 3 komponen utama, yaitu host, media transmisi atau kabel. Host ini merupakan komputer atau PC atau laptop atau HP. Yang terakhir ada protokol jaringan. Sedangkan setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki IP address agar dapat saling mengenali dan bertukar data. Materi ini merupakan fondasi sebelum kita mempelajari subnetting, routing, switching, VLAN, hingga konfigurasi jaringan yang lebih kompleks. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan materi networking berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.